Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Sanggar Maharani Nusantara. Oke, kita hari ini akan bertanya-tanya sejarah bagaimana sih berdirinya Sanggar Maharani sampai bisa sukses ini. Oke, kita hari ini sudah bersama narasumber kita, yaitu Mbak Sumiran. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung saja kita bertanya dengan Mbak Sumiran. Mbak Sumiran, kira-kira kapan sih berdirinya Sanggar Maharani itu? Cerita mengenai masalah berdirinya sanggar itu berdirinya bukan cuma di pertama kalinya. Itu kami dirikan di Jakarta pada bulan Juli tanggal 28 tahun 2004. Pada waktu itu Mas Bimo yang notabene dengan senang dengan seni, khususnya seni pedalangan dan kerawitan, itu minta diberikan gamelan. Itu minta dia pada waktu itu saat itu pakai itu apa namanya, hitanan sunatan. Jadi tak tanya untuk minta apa, hadiahnya itu yang diminta itu gamelan. Ya, pada waktu itu saya belikan gamelan seperangkat selindro. Kita pakai untuk latihan Mas Bimo dan teman-temannya. Pada waktu itu Mas Bimo itu belajar dalang. Akhirnya apa? Saya juga secara pribadi sebenarnya pengen mempunyai semacam paguyuban atau sanggar. Karena apa? Anak saya sendiri senang dengan seni. Nah, pada waktu itu sebelum saya belikan gamelan, itu mulai kelas 2 SD, Mas Bimo itu sudah senang dengan wayang. Dan saya sampai bingung untuk mencarikan gurunya. Tapi akhirnya saya mendapatkan guru itu orang dari PDK pada waktu itu. Namun dia mengajar di Taman Mini. Itu akhirnya saya carikan dan Mas Bimo belajar dengan gurunya di Taman Mini. Nah, pada waktu itu dia kurang puas untuk latihan di sana, makanya dia nguber atau mengikuti gurunya latihan selain di Taman Mini di rumahnya gurunya. Di dua tempat itu pun dia juga tidak puas dengan adanya gamelan yang ada seadanya itu. Pada waktu itu saya dengan teman-temannya Bimo, saya berikan sanggar. Namanya dulu bukan Maharani, namanya Sanggar Sumbang Budoyo. Iya, beralamat di Jalan Aslih, Ciganjur, Kelurahan Cipedak, Jakarta Selatan, Jakarta. Nah, bukan hanya teman-teman seperjuangan atau sekelas dia yang belajar di sanggar itu, terutama dalang-dalang cilik, tapi ternyata para pendatang orang Jawa yang ada di sekitar kami tinggal itu ternyata suka dengan gamelan dan akhirnya mereka bergabung dengan sanggar tersebut. Setelah itu kan tadi sudah diberikan nama Sumbang Budoyo. Iya. Nah, itu arti dari Sumbang Budoyo itu apa sih? Terus kenapa harus dikasih nama Sumbang Budoyo? Nama Sumbang Budoyo itu nunggak semi dengan dari daerah asal saya, dari Madiun. Dari sini. Saya lahir itu di dusun Sumbang, Desa Ngali, Kecamatan Pelanggan, Sanggapurna. Nah, jadi Sumbang itu mengambil dari nama daerah atau desa saya, Sumbang. Budoyo wis ngarani jadi nyumbang ke Budoyo. Makanya selama itu saya kalau di tanggapan atau PI itu ya kesannya kayak sumbangan terus gitu. Terus dari itu apa sih tujuan dari Mbak Sumiran mendirikan sanggar itu tadi? Intinya begini, di benak hati saya dari dulu itu saya pengen nguri-nguri budaya, melestarikan daripada seni budaya yang ada di ini. Kalau hanya orang ngomong-ngomong
hanya ngomong saja, tetapi saya akan saya implementasikan, saya tunjukkan dengan nyata. Dengan adanya saya ada gamelan itu dan juga tempat yang saya buat di sana pada waktu itu, saya akhirnya orang-orang yang di daerah itu, yang tadi saya bilang ya, orang-orang yang di daerah lingkungan saya tinggal itu, orang yang dari pendatang supaya suka dan itu mendukung sekali gitu. Selain daripada sebenarnya sanggar itu saya peruntukkan untuk anak saya sendiri karena mereka memang suka langsung pedalaman gitu. Dan setelah itu terus gimana sih suka dukanya mendirikan sanggar, terus perjalanannya sampai ke sini gitu gimana, Pak? Suka duka daripada mendirikan sanggar kudu gelem tombok. Iya. Kudu gelem tombok. Nah, artinya begini. Yo segala sesuatu tombok waktu, tombok tenaga, tombok dan lain sebagainya. Ya. Di Jakarta pada waktu itu saya mempunyai anggota itu sekitar 53 orang. Wow. Satu sanggar itu? Satu sanggar itu yang dewasa, belum yang anak-anak. Teman-teman Mas Bimo yang notabene ikut belajar di zaman ini itu sebagian besar ikut latihan di tempat saya juga. Begitu. Dan sampai sekarang mungkin kamu masih ingat ya, tempo hari saya mendatangkan salah satu dalang remaja dari Jakarta. Itu juga hasil didikan daripada Sanggar Sumbang Budoyo atau Sanggar Maharani. Dan sekarang dia juga masih, misalkan suatu saat saya panggil untuk pentas. Terus katanya Mbak Sumbang kan dulu Sanggar itu awal berdiri di Jakarta, Bang, ya? Nah, kok sampai di sini itu ceritanya gimana, Mbak? Begini, saya dulu tinggal di sana, di Jakarta. Setelah Pak Bimo, tahu Mas Bimo itu lulus dari SMP. Dia tidak mau tinggal di Jakarta. Dia mau sekolah di Jawa. Perasaan saya apa yang di Jawa itu, tak pikir itu dia tuh mau sekolah di SMKI karena dia seni, tapi tidak. Dia mau sekolah di Madiun. Terus setelah pindah di sini, terus sanggar yang ada di Jakarta itu gimana, Pak? Begini, setelah Pak Bimo ikut di sini, saya di sana sendirian. Saya disuruh pulang ke Madiun. Saya sebenarnya berat. Karena apa? Saya juga mempunyai tanggung jawab di pekerjaan. Saya di sana bukannya seniman terus tidak. Pekerjaan saya mempunyai tugas pekerjaan yang bekerja di salah satu perusahaan. Ya, selain itu saya juga bekerja sebagai pendidik di sekolah, sebagai guru. Dan maaf, bidang saya sebenarnya bukan seni begini dulunya. Saya juga punya jiwa seni, tetapi saya bukan membidangi ini. Pekerjaan saya pada waktu itu adalah di bidang pariwisata dan ya, akhirnya saya menampung daripada anak-anak selain daripada orang tua saya, dan itu tidak hanya sampai di situ ya. Terus juga anak-anak SD dan sampai sekarang ya, ceritanya panjang, cuma nanti kalau saya ceritakan terlalu panjang ya. Akhirnya di sini saya ganti namanya dari Sanggar Sumbang Budoyo ya. Dipakainya saya ganti dengan nama Sanggar Maharani, dan saya berkembang. Yang bergabung di sini bukan anak orang dewasa saja, tapi termasuk anak-anak ya. Dan juga kebanyakan anak-anak sekolah yang, karena apa? Bahkan setelah itu saya diminta untuk mengajari anak-anak di beberapa sekolah, termasuk di SD, di SMP, di SMK, di SMK, ya kan? Selain daripada belajar di sanggar ini sendiri. Jadi intinya ya, sanggar ini sebenarnya yang masuk di sini itu orang-orang yang bukan orang yang hanya sekitar desa ini saja. Dari Ngawi, ya kan, sampai Ngawi, Samben, sampai Pedung Perahu, sampai ada juga siswa yang dari daerah Paron, dalam sana Geneng,
sampai dengan SMA bilang kenceng misalkan, sampai dengan anak-anak Bojonegoro juga ada yang ikut gitu. Ya, ya dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya sanggar ini bisa membantu pemerintah dalam hal ini untuk memajukan seni dan budaya, khususnya seni karawitan dan seni pedalangan Jawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan merokai ya, apa yang kami inginkan bisa berjalan dengan lancar. Intinya begini, saya tidak ingin anak cucu kita nanti 10 atau 20 tahun atau 25 tahun lagi belajar karawitan atau pedalangan seni budaya ini ke luar negeri. Terus dengan demikian kita bentengi, kita pagari dengan cara kita melestarikan murid-murid budaya kita sendiri di situ. Oke, itu saja Mbah yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Nanti semoga informasi dari Mbah Simiran bisa menjadi informasi buat teman-teman yang sedang menonton. Dan buat kalian, jangan lupa tonton terus videonya dari Sanggar Maharani. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian, karena itu sangat berguna bagi kami dan subscribe itu gratis. Dan setelah ini tetap stay tune di Sanggar Maharani, karena setelah ini kita akan mewawancari semua keluarga besar Sanggar Maharani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.